Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas ini, Infinix Hot 12 Play NFC, yang versi NFC ya. HP yang wajib banget masuk pilihan kalau misalkan kamu lagi nyari HP performa kenceng, layar luas, dan baterai awet di kelas harga cuma 1,7 jutaan. Desainnya juga udah cakep, nggak menggambarkan harganya. Ya kalau lihat bodinya sih, ini HP tuh baik secara desain maupun build quality sesuai sama harganya. Masih pakai bahan polikarbonat yang punya pola garis-garis dan dikasih efek holografis yang nyala-nyala kalau mantulin cahaya. Keren jadinya. Bodinya juga dilapisi dengan finishing glossy yang bikin HP ini tuh nambah kesan mewah ya. Ya tapi karena glossy, gampang banget kotor karena gampang banget nempel bercak sidik jari. Nah, kalau lihat bagian depan baru deh nggak percaya kalau HP ini masih kelas harga 1,7 jutaan aja. Soalnya layarnya udah bergaya kamera depan punch hole tengah kayak gini. Jadi kelihatan kayak HP mahal kan? Layarnya punya ukuran 6,82 inch dengan kualitas visual HD+, yang kalau dilihat ya dari berbagai sisi masih bagus. Dan kalau di bawah sinar matahari juga masih cukup kelihatan. Yang menarik adalah layar luasnya ini udah punya 90 Hz refresh rate yang bikin visualnya jadi lebih smooth pada saat scrolling. Walaupun layarnya maksimal hanya bisa mengenali 5 sentuhan bersamaan, respon layarnya udah cepet, nggak pakai delay baik saat multitasking harian ataupun saat main game. Desain depannya cakep kan? Udah kayak bukan HP kelas sejutaan. Kualitas suaranya juga nggak kalah cakep. Kalau dengerin musiknya pakai earphone. Karena smartphone ini udah dibekali fitur DTS atau Digital Theater System yang bikin suara lebih surround. Lebih asik kalau buat denger musik. Dan kalau untuk suara speakernya, HP ini cuma punya speaker single di sisi bawah yang waktu di set volume 100% suaranya masih cukup bagus dan berasa detailnya. Dan yang menyenangkan dari HP yang punya kembaran tapi saudara kembarnya nggak sengebut ini adalah ini performanya kenceng buat gaming di kelas harga setara ya. Karena Infinix Hot 10 Play NFC ini pakai prosesor Unisoc Tiger T610 12 nanometer dengan sokongan 4 GB RAM yang bisa kita tambah loh hingga 3 GB extended RAM. Jadi kalau buat multitasking harian ini lancarnya kebangetan. Enak lah nggak pakai loading-loading kalau buka banyak aplikasi. Untuk mengaktifkan atau atur RAM tambahannya, kamu bisa masuk ke menu setting, kemudian pilih special function. Setelah itu pilih memory fusion dan di sini kamu bisa nonaktifkan virtual RAM tambahan atau pilih seberapa besar virtual RAM yang mau kamu butuhkan, 1 GB, 2 GB atau maksimal 3 GB. Dan dengan penyimpanan internal 64 GB, HP ini bisa diekspansi pakai microSD hingga 512 GB dengan slot kartu yang udah triple gini. Dan kalau diperhatiin juga, udah ada karet pengaman untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya lebih aman seandainya kehujanan. Kalau HP ini dipakai buat main game Mobile Legends, ya udah bisa jalanin game dengan settingan grafis high dengan frame rate high juga. Dan waktu dipakai main game dengan settingan grafis maksimal, berasa lancar. Nggak pakai drop frame, udah enak kalau mau dipakai buat mabar. Dipakai buat main game PUBG Mobile juga, HP ini berasa mengejutkan. Karena bisa jalanin game dengan settingan grafis Smooth Ultra, Balance Ultra, dan maksimal di HD High. Kalau saya sih biasanya main dengan setting grafis Balance Ultra untuk dapetin frame rate maksimal. Biar layarnya kelihatan lebih smooth gitu. Dan udah mantep loh kalau main di setting grafis kayak gini. Nggak susah kalau mau ngejar chicken dinner, yang penting mainnya bener. Dan di kelas harganya, Infinix Hot 12 Play ini punya daya tahan baterai yang awet karena udah 6000 mAh. Dan waktu saya cobain ya di dalam ruangan dengan koneksi internet melalui WiFi, HP ini waktu dipakai main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang 10% aja. Dan waktu dipakai buat nonton YouTube selama sejam juga baterainya cuma berkurang sekitar 5-6% aja. Jadinya kalau udah dipakai main game sejam dan nonton YouTube-nya sejam, sisa baterainya bisa loh sampai besoknya baru minta diisi ulang. Awet ya baterainya. Ngecharge-nya aja sih yang masih berasa lama. Karena kalau untuk ngecharge masih 10 watt aja supportnya. Bayangin aja, sejam di charge baru keisi 34%. Dan udah di charge 3 jam baru sampai 91%. Lama banget ya. Makanya, saya biasanya tuh kalau ngecharge HP ini pada malam hari ya, pas mau tidur. Paginya udah penuh. Yang penting kan, baterainya awet.
Sensor-sensor di HP ini juga lengkap banget karena di kelas harga 1,7 jutaan udah punya sensor NFC yang penting banget buat kaum busway dan MRT user. Buat cek saldo kartu e-money atau isi saldo sendiri tanpa harus repot antri ke ATM. Untuk keamanan juga masih disediain sensor sidik jari. Ya walaupun masih di belakang gini posisinya. Ya kalau di tangan saya gini sih masih mudah dijangkau ya, tapi buat yang tangannya kecil kayaknya akan sedikit ribet. Sensor-sensor dasar juga komplit, mulai dari sensor magnet ada, jadi HP ini bisa fitur kompas. Sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis juga ada, dan sensor gyroscope juga ada walaupun masih software. Ya setidaknya udah bisa buat virtual reality. Kalau mau jadiin HP ini buat navigator, nunjukin jalan waktu naik mobil atau motor, juga udah nyaman banget karena GPS-nya akurat nunjukin lokasi kita. Layarnya luas, baterainya awet, udah ada kompas yang bikin baca peta lebih mudah. Cocok banget nih buat andalannya driver online buat cari rejeki. Infinix Hot 10 Play ini punya sistem antar muka buatan Infinix sendiri, yaitu XOS versi 10.0 yang masih berbasis Android 11, belum 12. Kalau ditanya ya, dapat software update atau enggak, ya kalau untuk security patch sama buat optimasi software sih pasti dapat ya. Tapi kalau seandainya upgrade softwarenya sampai versi Android, untuk HP harga terjangkau biasanya jarang ya, jadinya jangan diharapin. Dan fitur-fitur dari Infinix Hot 10 Play ini tuh banyak banget. Kalau mau ganti-ganti tema HP supaya kelihatan beda, biar nggak bosen gitu ya, ada Xtime yang nyediain tema, wallpaper, bahkan font tulisan yang pilihannya banyak banget. Dan yang gratisannya juga berlimpah, jadinya tuh kita nggak perlu lagi keluar duit kalau mau ganti gaya HP. Ada juga fitur Smart Panel untuk mempermudah mengakses aplikasi yang sering kita pakai. Gampang juga kalau mau screen recording, cuma dengan swipe layar dan tahan di tengah kayak gini. Shortcut aplikasinya muncul deh. Ada juga fitur sosial turbo supaya pengalaman pakai aplikasi WhatsApp tuh lebih rich ya, lebih kaya. Karena kamu bisa video call cantik, bisa bikin stiker sendiri, dan LED flash juga bisa kelap-kelip kalau ada WhatsApp call masuk. Dan banyak lagi fitur lain yang bisa kamu coba, nggak kayak HP lain yang masih pakai Android Go ya, itu fiturnya banyak yang hilang. Dan ngomong-ngomong, untuk yang suka foto selfie, HP ini punya kamera depan 8 megapiksel dengan aperture lensa f2.0 dan udah dikasih LED flash buat selfie-selfie di kondisi gelap. Kalau lihat hasil foto-fotonya, ini udah cakep untuk HP kelas harga 1,7 juta. Detailnya bagus, tone warnanya juga nggak menor, nggak berlebihan. Enak dilihatnya hasil foto-foto selfie-nya. Kalau untuk foto selfie potret juga udah lumayan rapi untuk hasil fotonya, walaupun kadang dapat juga sih bokeh-bokeh kusut di pinggiran saat backgroundnya rame. Dan untuk kamera belakangnya, Infinix Hot 12 Play ini tuh seperti HP-HP Infinix lainnya ya. Masih sering banget kasih kamera banyak kayak gini, biar pas ditenteng gini di genggaman kelihatan lebih keren. Kamera utamanya udah 13 megapiksel dengan aperture lensa lebar f1.8. Ditambah kamera potret 2 megapiksel untuk efek bokeh, dan satu lagi kamera AI. Untuk Infinix Hot 12 Play, baik yang kita bahas ini ataupun Infinix Hot 12 Play yang 128GB, nggak punya ya yang namanya fitur mode malam buat foto-foto. Dan hasil foto-foto kamera utamanya, kalau pakai mode auto kayak gini nih. Hasilnya punya detail yang tajam dengan tone warna yang juga bagus. Warnanya tuh lebih menarik dari warna aslinya, tapi nggak kemenoran ya, nggak berlebihan. Enak dilihatnya. Kalau foto-foto dengan latar cahaya kuat kayak langit gitu, hasilnya agak bikin kecewa sih. HDR-nya tuh nggak jalan, jadinya tuh bagian langit putih aja, nggak kelihatan detailnya. Kalau buat foto-foto mode potret, efek bokehnya udah cukup rapi untuk kelas harga setara. Dan hasilnya cukup dramatis ya, kalau menurut saya. Kalau untuk rekaman video menggunakan kamera depan, kualitasnya kayak begini. Ini dipegang aja pakai satu tangan, kita bawa jalan. Ya berguncang ya, karena emang belum ada stabilisasi untuk kamera depannya. Dan kalau dilihat ya, untuk background bagian terang-terang kayak gini tuh nggak kelihatan detailnya ya. Awas nanti jatuh. Nah kalau kamera belakangnya kualitasnya kayak gini ya. Ini saya jalan mundur dan kualitasnya kayak gini. Masih agak berguncang sih ya kalau dipakai buat jalan kayak gini. Kalau untuk fokusnya sendiri, kita lihat ya untuk fokusnya seperti apa. Nah ini kita rekam HP, fokus langsung pindah ke HP. Ya untuk perpindahan fokusnya cepet ya, tuh. Perpindahan fokusnya cepet, dan kalau untuk detailnya dia juga udah bagus ya. Tuh.
Dengan harga yang cuma 1,7 jutaan, dapat HP performa kenceng gini, udah NFC, layarnya juga luas ya, bikin happy, dan baterainya awet sampai pagi, pastinya nggak akan salah pilih kalau menurut saya. Kalau menurut kamu gimana Infinix Hot 12 Play NFC ini? Apa cukup menawan hati? Dan Bang Tino pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Infinix Hot 12 Play NFC. Yang bikin nggak nyaman di kantong ini aja sih. Getak-getak mulu dari tadi.